Kita ketemu lagi dengan teknik sinden. Jadi bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Kali ini video ini kita akan berbicara tentang firmware atau BIOS atau software. Dalam hal ini firmware untuk mainboard pada TV LED seperti ini. Apakah bisa mainboard di flash dengan firmware atau BIOS dari mainboard yang beda tipe? Tentunya jawabannya ada di video ini. Saksikan terus video ini sampai selesai. Seperti yang kita tahu, pada sebuah TV LED itu di dalamnya ada sebuah mainboard seperti ini, yang mana mainboard ini akan bekerja setelah dia diberikan firmware atau BIOS atau software atau program. Tanpa sebuah firmware, mainboard ini tidak akan bekerja meski komponen di dalamnya ini kondisinya normal, bagus. Jadi ibaratnya firmware itu seperti nyawa buat mainboard ini. Seperti kasus pada TV ini TV Akari tipenya LE24P57 yang mainboardnya rusak. Tipe mainboardnya VST59PA671. Kita ganti dengan tipe VST59E68. Dan setelah kita coba, ini hasilnya gambar terbalik. Selain gambar terbalik, ini juga gambarnya clash atau cemong-cemong, berarti setting LVDS-nya masih belum tepat. Coba masuk ke service mode. Ya, ini service mode sudah muncul. Kita pilih general setting. Kemudian cari LVDS map dan kita rubah. Sekarang gambarnya sudah normal, tapi gambar masih terbalik. Coba cari setting untuk gambar terbalik. Mirror setting, mana ini? Mirror setting. Sepertinya tidak ada ini mirror setting. Pada pengaturan umum hanya ada ini LVDS map, logo, terus apa ini? Power, PWM. Mirror setting memang tidak ada. Berarti pada mainboard yang terpasang ini, yaitu mainboard VST59E68, itu setting untuk mirror memang tidak ada. Ya, tidak ada. Terus bagaimana caranya? Kita akan membalikkan gambar. Kita akan cari cara lain, yaitu menukar firmware-nya. Jika kita simak, TV LED Akari tipe LE24P57 itu menggunakan mainboard ini VST59PA671 dan menggunakan ini panel dengan tipe HV236WHB-N00. Sedangkan yang untuk mengganti adalah mainboard dari TV Akari tipe LE20K88 yang menggunakan panel apa ini? MV185WHB-N10. Tentunya datanya juga beda. Karena itu saya akan mencoba memflash ulang memori dari mainboard ini menggunakan firmware yang digunakan untuk TV Akari LE24P57. Akari, ya ini Akari ini. Akari LE24P57. IC sudah saya flash dan sudah saya pasang. Sekarang kita akan coba
apakah usaha kita ini berhasil untuk membalikkan gambarnya yang tadi terbalik. Ya, menyala. Ini sudah tidak terbalik. Ini merek akarnya di sini. Tulisan tidak terbalik lagi. Gambarnya normal ini. Jadi penggantian ini tadi firmware saya sesuaikan dengan ini firmware untuk yang mainboard VST59PA671. Jadi firmware aslinya untuk TV Akari yang tipe ini. Coba kita masuk ke service mode untuk melihat versi yang sudah kita flashkan ke mainboard tadi, mainboard VST59E68. Kalau kita lihat di sini setting mirror memang tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi kita ke bawah, sekarang versi dari firmware-nya sudah berubah menjadi VST59PA671. Posisi lebih dekat lagi, kita lihat ini VST59PA671A. Problem untuk gambar terbalik sudah teratasi, namun masih ada problem lagi, yaitu bagian AV tidak berfungsi. Jadi ini hanya bisa menggunakan HDMI. Di samping itu suara juga tidak keluar, jadi ini tidak ada suaranya. Untuk mengatasi semua itu, kita berburu lagi firmware yang mirip-mirip. Kita cari yang chipsetnya sama, juga komponen pendukungnya juga sama. Kemudian kita flashkan lagi ke mainboard yang tadi. Saya akan kembali melakukan flashing pada mainboard ini, pada IC flash. Namun sekarang saya menggunakan firmware dari mainboard VST59P67. Kenapa saya memilih itu? Karena ada kemiripan-kemiripan. Cari data untuk VST59P67, ya ini VST59P67 General 1366768 2AV ini. Ini file binnya. Ya, flashing. Sudah kita flash dan akan kita segera pasang saja. Sudah capek juga kita. Mudah-mudahan ini berhasil. Langsung kita coba dan nyalakan. Ternyata AV dan HDMI-nya mau berfungsi semua. Tapi untuk sound ternyata tetap tidak keluar suara. Tengok ke bagian firmware, sekarang sudah terlihat firmware-nya menggunakan VST59P67. Jadi mainboard VST59E68 yang terpasang sekarang berisi firmware VST59P67. Sekarang kita akan mencari problem untuk suara yang tidak keluar. Setelah ubrek sana ubrek sini, mencari datasheet untuk chipset dan IC sound, ternyata permasalahan suara tidak keluar itu disebabkan oleh IC sound yang belum terswitch on. Jadi IC sound meski TV sudah menyala, IC nya masih dalam posisi standby. Jadi pin 8 dari IC power ini berfungsi sebagai trigger on ketika TV juga on. Jadi ketika ini saya shortkan ke ground, maka akan muncul suara. Ini saya lepas akan mati. Saya hubungkan ke ground, transaksi jual beli sudah tampak, atau pin 7 dan pin 8 kita hubungkan, ini suaranya keluar. ikan sejatinya menjadi komoditas andalan masyarakat lokal. Jadi untuk mengatasi problem sound, saya ini membypass IC sound pin 7 dan pin 8 dengan resistor 10 ohm.
supaya suaranya mau keluar. Otomatis apalagi hari libur rame. Jadi kesimpulannya, mengganti firmware pada mainboard TV LED dengan firmware yang berbeda tipe itu bisa dilakukan, namun harus dengan ketelitian. Perhatikan chipset. Kita tidak bisa sembarangan memilih firmware, harus berhati-hati dan teliti karena semua mengandung resiko.